Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Setiawan sebagai presentator dan teman saya Fahmi Ramadi Akbar sebagai penyusun. Di sini saya akan membahas tentang sumber data kependudukan. Kita lanjut aja ke pengertian sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan adalah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, baik pemerintah maupun swasta, yang berupa angka, grafik, tabel, serta data visual dan digital. Di Indonesia sendiri, badan resminya adalah BPS, dalam kurung Badan Pusat Statistik. Kita lanjut ke sumber data kependudukan Indonesia. Menurut sumber datanya ada dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan data sekunder data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Menurut cara dan waktu pengambilan datanya dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Sensus penduduk, 2. Registrasi penduduk, 3. Survei khusus. Kita akan membahas tentang sensus penduduk. Sensus penduduk menurut PBB adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Pelaksanaan BPS dalam kurung Badan Pusat Statistik. Tujuan sensus penduduk sendiri: 1. Mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu. 2. Mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk. 3. Sumber informasi kependudukan lengkap, kelahiran, kematian, dan migrasi. 4. Untuk perencanaan pembangunan. Kita lanjut ke macam-macam sensus penduduk. Menurut tempat tinggal penduduk, ada dua sensus, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Kita membahas ke sensus de jure. Sensus de jure adalah sensus penghitungan penduduk yang dikenakan kepada warga yang benar-benar tinggal di tempat tersebut, ditandai dengan kartu identitas seperti KTP, SIM, dan KK. Keunggulan dari sensus de jure ialah datanya sesuai kartu identitas, waktunya fleksibel, dan menghindari data rekap atau double. Kelemahan dari sensus de jure sendiri: tidak semua penduduk terdata, sebagian tidak memiliki identitas, data tidak sesuai aslinya, 3. Tidak akurat untuk perencanaan pembangunan. 2. Sensus de facto. Sensus de facto adalah perhitungan penduduk yang dikenakan kepada setiap orang-orang yang pada saat pencacahan berada di wilayah sensus. Keunggulan dari sensus de facto ialah data yang tercatat real di suatu tempat. 2. Waktunya lebih cepat karena bersamaan. 3. Data bisa dan sesuai untuk perencanaan pembangunan dan layanan publik. Kelemahan dari sensus de facto sendiri: 1. Data penduduk bisa tercatat lebih satu kali atau tidak tercatat sama sekali. 2. Membutuhkan petugas banyak, waktu lama, dan biaya yang besar. Menurut metode atau teknik pengisian data penduduk: 1. Householder adalah sensus penduduk yang teknik pengambilan datanya diserahkan atau diisi oleh penduduk sendiri atau tuan rumah. Pada masyarakat perkotaan, pendidikan tinggi, orang yang sibuk, keuntungannya petugas waktunya lebih cepat. Kekurangannya data bisa salah atau tidak asli. 2. Canvasser. Canvasser adalah sensus penduduk yang teknik pengambilannya datanya diisi oleh petugas sensus. Pada masyarakat perdesaan atau pelosok, pendidikan rendah, kelebihannya datanya benar atau rinci. Kelemahannya membutuhkan waktu yang lama. Kita lanjut ke pelaksanaan sensus penduduk Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, sudah 10 kali sensus penduduk. Yang pertama 1815. Namun pelaksanaannya yang baik hanya 3 kali, yaitu pada tahun 1905, tetapi hanya lokal Pulau Jawa. Kedua, tahun 1920, Pulau Jawa dalam kurung 34,3 juta. Dan 3, tahun 1930, seluruh jajahan Belanda dalam kurung Indonesia jumlahnya 60,7 juta jiwa. Dilaksanakan
oleh BPS (Biro Pusat Statistik) yang dibentuk tahun 1925. Sensus penduduk setelah Indonesia merdeka pada tahun 1961 yang berjumlah 97,985,348 jiwa, dan tahun 1971 yang berjumlah 119,208,229 juta jiwa. Pada tahun 1980 berjumlah 147,490,298. Kita langsung ke sensus pada tahun 2020 yang berjumlah 268,583,16 juta jiwa. Kita lanjut ke negara berpendudukan dunia tahun 2020 menurut PBB. Indonesia sendiri terdapat di urutan nomor 4 yang berjumlah 264,583,16 juta jiwa. Pada tanggal 30 Juni 2020, 3,49%. Di atas sendiri terdapat Tiongkok, India, Amerika, dan di bawah Indonesia terdapat Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Meksiko. Kita lanjut ke registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah kegiatan pencacatan data penduduk harian yang dilakukan di kantor, kelurahan, atau desa, meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk. Tujuan registrasi adalah untuk mendapatkan data terbaru penduduk dan diproses pada pemerintah lebih tinggi untuk perencanaan lebih lanjut. Kelemahan dari registrasi penduduk ialah kualitas SDM di pedesaan kurang dan data kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data sebenarnya. Kita lanjut ke survei penduduk. Survei penduduk adalah pendataan penduduk yang dilakukan oleh badan atau instansi tertentu pada waktu tertentu dengan tujuan tertentu. Pada umumnya, survei penduduk dilakukan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Contohnya, Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) oleh BPS, Sokernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), Supas (Survei Penduduk Antar Sensus), Survei Fertilitas dan Mortalitas Indonesia tahun oleh UI, Penelitian Demografi dilakukan oleh UGM. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.